Assalamualaikum, berjumpa kembali bersama Mimin dari DV Channel. Kali ini Mimin akan menceritakan film Donghua yang berjudul Apotheosis Ausis. Film ini menceritakan tentang kisah mantan seorang tuan muda yang keluarganya dibantai, hingga yang tersisa hanya dia dan adiknya saja. Akankah ia dapat membalaskan dendam keluarga dan merebut kembali klannya? Tanpa berlama-lama, kita masuk saja ke alur filmnya, capcos. Diceritakan di sebuah benua yang bernama benua Tianyan, yang mana benua ini dibagi menjadi 5 domain, yaitu domain timur, selatan, barat, dan utara. Keempat domain ini memiliki sumber daya yang melimpah dan cocok untuk tempat tinggal, sementara domain pusat gersang dan jauh dari pedalaman, sangat sulit untuk bertahan hidup. Banyak praktisi dengan cepat menduduki domain luar, sedangkan para iblis yang lemah terpaksa untuk menempati domain pusat yang gersang itu. Pada tahun 425 dari kalender Fantian, Cui yang merupakan ketua sekte Tianxi yang merupakan suku iblis dari domain pusat berhasil mencapai bentuk manusia. Dia pun memimpin pasukan untuk menggulingkan domain ras manusia di kota kekaisaran Fantian dan meluncurkan serangan pertamanya di domain timur. Sebuah sekte kultivasi di domain timur yaitu sekte Qingyun yang diketuai oleh Hua Paming menerima perintah dari kuil awan untuk bekerja sama dengan pasukan manusia dalam upaya untuk mengusir pasukan iblis yang dipimpin oleh Cui yang berambisi untuk menguasai dunia. Demi mewujudkan ambisinya, Cui pun tidak segan membinasakan semua yang menentangnya. Ia pun memerintahkan pasukan naga iblis untuk meratakan kota dan menghancurkan semua yang menghalangi pasukannya, sehingga terjadi peperangan yang sangat sengit antara Hua Paming beserta pasukannya melawan pasukan naga iblis. Karena Hua Paming dan pasukannya terdesak, Ning Yudi yang merupakan ketua kuil awan pun turun ke bumi membantu Hua Paming melawan pasukan iblis naga. Dengan kekuatan esnya, Ning Yudi pun menghancurkan satu persatu iblis naga yang membuat kekacauan, menghancurkan kota domain timur yang ia jaga. Ning Yudi pun memerintahkan pengikut kuil awan dan murid-murid dari sekte Qingyun beserta prajurit Pantian untuk menghentikan serangan iblis yang menghancurkan kota domain timur. Dan demi mempertahankan domain timur, Hua Paming pun bertekad melawan sampai darah penghabisan, sehingga peperangan besar pun terjadi. Ning Yudi yang marah kepada Cui yang demi memenuhi keinginan dan nafsunya, ia rela mengorbankan ribuan nyawa yang tak berdosa. Ia pun menentang Cui untuk bertarung dengannya. Cui pun menegaskan bahwa manusialah yang bersalah, yang tidak pernah peduli dengan penderitaan para iblis yang berada di domain pusat. Maka dari itu, ia akan mengambil alih domain timur, sehingga terjadi pertarungan antara Ning Yudi dan Cui dengan kekuatan yang sangat besar, sehingga melibatkan jiwa mereka. Ning Yudi dengan roh merak esnya, sedangkan Cui dengan naga apinya. Akibat pertarungan itu, jiwa Ning Yudi yang terluka pun tertidur dan sepotong jiwanya jatuh ke domain timur dan tidak pernah ditemukan. Dan film pun dimulai.
Kita pun dibawa ke tahun 423 dari kalender Wantian di domain timur Kabupaten Chongming dengan diperlihatkan keluarga dari klan Luo yang sedang terjebak perselisihan antar keluarga, di mana tuan kedua klan Luo yang bernama Luo Bingquan yang dikuasai keserakahan. Ia bekerja sama dengan orang luar untuk membunuh ketua klan yang merupakan kakaknya yang bernama Luo Xiao demi merebut posisinya. Kita pun diperlihatkan Luo Xiao yang terluka parah yang sedang berlari tertatih-tatih menghindari Luo Bingquan yang ingin membunuhnya. Luo Xiao tidak menyangka bahwa adiknya akan berkhianat pada klannya dan berniat ingin membunuh dirinya demi merebut posisi sebagai patriark darinya, sehingga ia harus bersekongkol dengan iblis. Di sisi lain, Luo Bingquan yang terus mengejar Luo Xiao, ia merasa bahwa kakaknya itu tidak pantas menjabat sebagai patriark, padahal kakaknya itu tidak mengerti dunia. Baginya, dunia hanya memperlakukan orang kuat, maka jika klan ingin berkembang, maka harus merubah sistemnya, yang mana bila terus memegang pada aturan, maka mereka hanya akan mati. Tiba-tiba Luo Xiao diserang oleh seorang misterius yang menggunakan senjata rahasia, sehingga Luo Xiao pun tak berdaya dan mati seketika. Melihat kakaknya sudah tak bernyawa, Luo Bingquan pun mencabut pedangnya dan mengatasnamakan klannya. Ia memfitnah Luo Xiao telah berkhianat dan melanggar ajaran keluarga, sehingga Luo Xiao harus dihukum. Setelah kematian Luo Xiao, Luo Bingquan mengambil alih posisi Luo Xiao sebagai patriark. Ia juga menurunkan status putra Luo Xiao yaitu Luo Jiang. Putra Luo Xiao dan para murid dari divisi tertua menjadi budak keluarga rendahan mereka. Mereka semua digiring untuk dibawa ke tempat latihan untuk dijadikan sebagai target latihan keluarga Luo dari divisi yang baru. Luo Yushu salah seorang budak kelelahan sehingga ia pun terjatuh, sehingga ia harus menerima cambukan dari penjaga yang menganggap Yushu berpura-pura sakit. Tidak lama kemudian teman sepenjaga yang sedang mencambuk Yushu datang mengingatkan supaya temannya itu berhenti memberi pelajaran kepada Yushu dikarenakan tuan mudanya akan segera datang. Setelah si penjaga yang tadi mencambuk Yushu pergi, salah seorang teman Yushu pun membantu Yushu untuk bangun. Di sini Yushu pun sangat kesal karena para pelayan dari halaman 2 dan 3 pun berani menggertak mereka. Namun Yushu yakin bahwa Luo Zhang, tuan mudanya, akan memberi pelajaran kepada mereka. Karena Yushu menanyakan tentang keberadaan Luo Zhang, tuan mudanya yang sedang dipenjara di bawah tanah. Temannya pun memberitahu Yushu bahwa ia menerima kabar dari para penjaga bawah tanah bahwa Luo Zhang mereka paksa untuk minum obat pil yang akan menyebabkan kultivasinya terhenti dan juga membuatnya mengalami mimpi buruk setiap hari. Lalu kita pun diperlihatkan pemeran utama di film ini, yaitu Luo Zhang yang sedang tertidur karena efek dari obat pil yang ia minum. Dalam tidurnya, ia pun bermimpi kejadian di mana ayahnya Luo Xiao difitnah dan dibunuh oleh Luo Bingquan. Luo Zhang yang tahu bahwa ayahnya tidak pernah melakukan kesalahan dan selalu menjadi orang yang benar selama hidupnya, ia pun mengetahui bahwa itu adalah fitnah. Sebelum kematian ayahnya pun berpesan supaya Luo Zhang dan adiknya harus tetap hidup. Melihat ayahnya telah dibunuh oleh Luo Bingquan, Luo Zhang yang tidak terima, ia bertekad untuk membunuh Luo Bingquan. Luo Zhang pun mengeluarkan kekuatannya secepat kilat menyerang Luo Bingquan. Namun karena perbedaan kultivasi yang sangat jauh, Luo Zhang pun dengan mudah dikalahkan oleh Luo Bingquan. Dengan satu gerakan saja Luo Zhang pun terpental. Lalu Luo Zhang pun mengeluarkan jurus tapak suci inti menyerang Luo Bingquan. Namun kemampuan Luo Zhang bagi Bingquan tidak ada apa-apanya, baginya itu hanyalah trik anak-anak saja. Lalu Luo Bingquan pun menggunakan kekuatan teknik pedang ungu miliknya untuk menghadang serangan yang diberikan oleh Luo Zhang. Dengan jurus penakluk 9 alam miliknya, ia pun menyerang Luo Zhang sehingga terjadi pertarungan yang sangat sengit.
Tak lama kemudian Luo Jiang pun terbangun dan ternyata itu semua hanyalah mimpi. Lalu ia pun mengambil bukunya kembali untuk melanjutkan tidur. Namun tidak lama kemudian datang manajer dari keluarga Luo yang baru, yaitu Fang Chong, untuk membawa Luo Jiang menyambut tuan muda keluarga Luo yang baru. Di sini manajer Fang tidak segan melakukan kekerasan terhadap Luo Jiang yang merupakan mantan tuan mudanya. Melihat kelakuan Fang Chong yang sok kuat, Luo Jiang pun sangat marah. Ia pun menyerang Fang Chong. Fang Chong yang terlilit oleh rantai yang mengikat Luo Jiang, ia pun mengatakan bahwa tuan mudanya yang baru, yaitu Luo Pairan, akan segera tiba. Luo Jiang yang sudah marah, ia tidak mempedulikan perkataan Fang Chong. Ia terus menyerang Fang Chong dengan membabi buta. Lalu Fang Chong mengingatkan Luo Jiang bahwa banyak orang-orang dari divisinya yang menunggu ia selamatkan. Jika dirinya sampai mati di tangan Luo Jiang, bagaimana nasib orang-orang dari divisinya nanti? Dan seketika Luo Jiang pun melepaskan Fang Chong. Ia pun mengatakan bahwa ia tahu maksud kedatangan mereka, yang mana Fang Chong datang untuk membawa Luo Jiang menghadap Luo Pairan untuk menyenangkannya. Luo Jiang tanpa rasa takut, ia pun memenuhi keinginan Fang Chong untuk dibawa menghadap Luo Pairan. Ketika Luo Jiang melintas penjara, di mana orang-orang dari divisinya dulu ditahan, banyak dari mereka meremehkan Luo Jiang karena tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Terlihat salah seorang dari tahanan mengingatkan bahwa tahanan lainnya supaya tidak terlalu berharap kepada Luo Jiang. Di sisi lain, kita diperlihatkan Luo Pairan yang merupakan tuan muda dari divisi yang baru, yang juga merupakan putra dari Luo Binghuan. Tidak lama kemudian Fang Chong pun datang melaporkan bahwa Luo Jiang telah dihadirkan di tempat pelatihan. 启禀少家主，罗正那小子已被带至演武场。今日出关，心情甚佳。 Luo Pairan yang mendengar kabar bahwa Luo Jiang telah berada di tempat pelatihan, ia pun seketika merasa gembira karena akhirnya ia bisa bertarung dengan Luo Jiang, mantan tuan muda keluarga Luo terdahulu yang sering disebut-sebut sebagai kultivator jenius. Di sini diberitahukan bahwa lingkaran kultivasi di domain timur, di mana mereka yang berada di bawah tahap bawaan, mereka hanyalah manusia biasa. Tapi untuk memasuki tahap bawaan harus melalui penyempurnaan kulit, yaitu tubuh, tulang, daging, dan sumsum. 练脏、练水，就5个境界。 Dengan 5 tahap ini dan dapat mengalahkan target hidup untuk membiasakan diri dengan kelemahan manusia untuk memberi awal yang lebih baik dalam berkultivasi. Maka dari itu kultivator dari divisi yang baru, mereka berlatih menggunakan target hidup berupa manusia, yang mana mereka menjadikan budak-budak dari divisi lama untuk menjadi objek target hidup mereka. Ketika di tempat pelatihan di sini diperlihatkan Luo Fei sangat ketakutan dirinya akan dijadikan target hidup untuk latihan para anggota dari divisi yang baru. Ia pun menendang Yushu sehingga Yushu pun terjatuh dan akan dijadikan objek target hidup mereka. Ketika Yushu akan diserang sebagai target latihan mereka, tiba-tiba Luo Jiang yang berada di barisan berteriak dengan lantang menghentikan orang itu. Ia pun maju dengan tenang menggantikan Yushu sebagai target hidup mereka. Setelah menyuruh Yushu mundur, ia pun mengatakan bahwa ia akan menggantikan posisi Yushu sebagai target hidup mereka. Ia pun menantang orang itu supaya bertarung dengannya tanpa terikat aturan karena ia ingin bertarung hidup dan mati dengan mereka. Dan seketika suasana pun menjadi mencekam dalam hujan yang lebat. Luo Jiang yang sudah berkobar amarahnya, ia pun mengeluarkan kekuatan penuh menyerang orang yang di hadapannya, sehingga hanya dengan satu pukulan saja yang diberikan oleh Luo Jiang, orang itu pun terpental. Setelah itu lalu Luo Jiang menentang kultivator-kultivator yang berada di situ supaya maju bersama. Dengan beberapa serangan, Luo Jiang pun dengan mudah mengalahkan para kultivator itu, membuat semua orang yang melihatnya terkejut. Karena sebelumnya Luo Jiang adalah orang yang sangat penurut, namun kali ini ia sangat beringas. Di sini pun diketahui bahwa Luo Jiang telah mencapai ranah penyempurnaan tulang tingkat menengah. Luo Pairan yang baru sampai di tempat pelatihan didampingi oleh Fang Chong. Luo Pairan yang telah lama tinggal di pengasingan dan sudah lama tidak bertemu Luo Zheng. Ia pun mengajak Luo Jiang supaya bertarung dengannya. Lalu Luo Pairan pun mengeluarkan kekuatannya. Ia pun bergerak begitu cepat yang seketika sudah berada di samping Luo Zheng.
这就怕了吗？ Lalu ia pun mengeluarkan kekuatan yang berasal dari air menyerang Lue Zeng, membuat Lue Zeng yang menerima serangan dari Lue Peiran terpental dan terluka parah. Di sini pun diketahui bahwa Lue Peiran sudah berada di tingkat ranah puncak penyempurnaan tulang. Lalu Lue Peiran pun menceritakan dengan sinis bahwa ia telah minum 2 pil suci, penciptaan langit dan bumi, peninggalan leluhur keluarga Luo, yang dapat digunakan untuk meningkatkan ranah seseorang dengan cepat. Namun pil itu merupakan larangan bagi leluhur mereka. Luo Peiran pun mengatakan bahwa ayahnya yaitu Luo Bingquan menyingkirkan Luo Qiao karena ia ingin mengabaikan semua larangan dari leluhur. Dengan kata-kata Luo Peiran membuat Luo Zeng sangat marah. Ditambah lagi, Luo Peiran memberikan kabar bahwa adiknya yang bernama Luo Yan sedang dihukum di Gunung Api Penyucian karena telah menyinggung salah seorang dari Sakte Qingyun. 我的并不如意，好像得罪了哪个大人物，被罚进炼狱山面壁思过。 Namun karena kondisinya yang sedang terluka parah tidak berdaya, membuat Lue Zeng merasa putus asa karena merasa dirinya tidak berguna. Namun di sini ia teringat pesan ayahnya bahwa ia harus tetap hidup bersama adiknya Luo Yan, dan ia juga teringat bahwa orang-orang dari divisinya membutuhkan pertolongannya. 你和妹妹要好好活下去。 Namun ia sendiri tidak tahu harus berbuat apa untuk menolong mereka. 怎样才能救妹妹？救大家。 Singkat cerita, Lue Zeng pun dibawa kembali ke dalam penjara. Ketika melintas di mana Yushu ditahan, Yushu melihat tuan mudanya digusur tak berdaya. Mendengar temannya Lue Pei berkomentar buruk kepada Lue Zeng, Yushu pun marah. Dirinya dijadikan target hidup ketika di tempat pelatihan. Jika bukan ditolong oleh Lue Zeng, mungkin dirinya sudah menjadi mayat. 不过是个胆小气怒的没种鼠辈。 Kita pun beralih ke Lue Zeng yang sudah berada di dalam tahanan. Ia masih memikirkan dengan apa yang telah terjadi, yang mana demi mendapatkan obat pil suci, penciptaan langit dan bumi yang dapat mendorong untuk berkultivasi, Luo Bingquan tega mengkhianati klan dan membunuh patriknya sendiri, sehingga keluarga Luo mereka pun hancur di tangan mereka. 爹，我们罗家难道要毁在这些人手里？ Ketika Lue Zeng hendak mengambil air untuk membersihkan diri, ia mendengar suara misterius yang berasal dari buku yang merupakan buku hukum surgawi yang merupakan buku kepekaan yang ditulis oleh ayahnya. Buku itu juga mengeluarkan tulisan-tulisan seolah-olah menyuruh supaya Lue Zeng mempelajarinya. 是为不争，无争无欲，是为不弃。君子远志，气欲不量。君子患难。 Namun Lue Zeng tidak setuju dengan ungkapan dalam buku itu yang mengatakan balas dendam dengan kebaikan. Lalu Lue Zeng pun mengambil buku itu dan membakarnya karena disebabkan kepercayaan ayahnya yang berhati lembut, sehingga divisi tertua hancur dan ayahnya pun meninggal di tangan saudaranya sendiri. Baginya ajaran kebaikan itu tidak berguna. 如今这世道利欲横流，这些君子如许没有用。 Namun ketika buku itu terbakar, Lue Zeng teringat kata ayahnya yang menyuruhnya supaya Lue Zeng membaca buku hukum surgawi itu dengan seksama. Lalu Lue Zeng pun merasa menyesal karena dirinya telah melampiaskan kemarahannya kepada sebuah buku, padahal buku itu mengajarkan kebaikan. Lalu Lue Zeng pun menyalahkan dirinya yang terlalu lemah. Tidak lama kemudian setelah buku itu terbakar habis oleh api, tulisan dalam buku itu pun satu persatu melekat dalam tubuh Lue Zeng. 这是什么东西？好烫！可恶！ Tidak lama kemudian mengeluarkan cahaya yang sangat terang, membuat orang yang melihatnya pun terkejut. 罗真少爷怎么了？ Lalu Pangchong yang melihat ruangan Luo Zeng diselimuti cahaya, ia pun mendatangi penjara Luo Zeng untuk memeriksa. Ia pun melihat Luo Zeng mengapung di udara diselimuti api. Dan seketika sebuah ledakan yang sangat dahsyat yang berasal dari tubuh Luo Zeng pun menghantam Pangchong, sehingga dirinya pun terpental. Lalu Lue Zeng yang tadi mengapung di udara pun terjatuh ke dalam air dan memasuki lautan kesadaran miliknya dan disambut oleh naga Azura, penunggu tungku 9 naga. Di sini pun diketahui bahwa Lue Zeng diarahkan oleh naga Asura untuk metode pemurnian kuno dan menjadikan tubuhnya menjadi senjata ajaib.
身为器，化体为灵，千锤百炼，洗涤我身。 Setelah masuk ke dalam tungku 9 naga, Lue Zeng pun terbangun. Dia melihat tubuhnya penuh luka bakar. Tidak lama kemudian, bola api yang sangat panas yang berasal dari langit menghantam Lue Zeng, sehingga tubuh Lue Zeng pun terpental. Lalu ia dihadapkan dengan roh raksasa yang siap menyerangnya. Satu pukulan Palu Hotian milik roh raksasa, Lue Zeng pun terpental kembali. Yang ternyata itu adalah metode penempahan pada tubuh yang akan digunakan sebagai pusaka untuk mencapai yang tertinggi. Dalam metode penempahan, Lue Zeng mengalami siksaan yang sangat berat. Lue Zeng pun pingsan setelah ia tercepit dalam tongkat milik kedua roh raksasa. 谁在说话？ Di sisi lain, Bang Chong yang melihat kejadian di dalam penjara, ia pun pergi menemui Luo Bingkuan, melaporkan bahwa Luo Zeng telah mempelajari metode misterius dan film pun bersambung. “征儿，谨记，找到妹妹，